Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Diceritakan juga kalau gejala dari Spanish flu ini menyeramkan. Orang yang terinfeksi bisa mengeluarkan darah dari kuping dan hidung. Bahkan tubuhnya bisa berubah warna dari biru hingga ungu. Hai guys, it's Dea and welcome back to Mistis. Kali ini kita nggak bakal ngomongin tentang skincare, tapi kita bakal ngomongin tentang pandemi-pandemi yang muncul karena virus influenza. Yang pertama adalah pandemi Spanish flu. Pandemi ini ditemukan pertama kali di Eropa, lalu menyebar ke Amerika, beberapa bagian Asia, hingga menyebar ke seluruh dunia. Pada saat virus ini sudah menginfeksi banyak orang, Philadelphia mengadakan parade besar-besaran. 48 jam setelah parade itu, ada banyak orang yang terjangkit Spanish flu, hingga akhirnya memakan 14.000 jiwa di Philadelphia. Diceritakan juga kalau gejala dari Spanish flu ini menyeramkan. Orang yang terinfeksi bisa mengeluarkan darah dari kuping dan hidung. Bahkan tubuhnya bisa berubah warna dari biru hingga ungu. Dan orang-orang bisa meninggal tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Pada tahun 1920 tercatat 20 hingga 50 juta jiwa meninggal akibat Spanish flu. Pandemi Asian flu berawal dari Hong Kong pada tahun 1957, lalu merambat ke China, Amerika, Inggris, hingga akhirnya ke seluruh dunia. Dan Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terinfeksi virus ini. Gelombang pertama Asian flu memakan korban 14.000 jiwa setelah 6 bulan. Pada gelombang kedua di tahun 1958 tercatat oleh WHO ada 2 juta jiwa yang menjadi korban Asian flu secara global. Vaksin untuk virus ini pun sudah ditemukan. Dan televisi di Amerika menyiarkan iklan agar masyarakatnya melakukan vaksin untuk menangkal virus ini. SARS pertama kali ditemukan di China. Penyebarannya dimulai dari kelelawar yang menyebar ke kucing hingga ke manusia. Ada 26 negara yang terinfeksi virus ini. Indonesia menjadi salah satunya. Pandemi SARS menginfeksi 8.000 orang dan memakan korban jiwa sebanyak 774 orang. Untuk meminimalisir penyebarannya, karantina pun diberlakukan. Hal inilah yang menjadi pelajaran untuk meminimalisir penyebaran virus lainnya. COVID-19 muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan, China, yang masih kita rasakan dampaknya hingga sekarang. Jumlah orang yang terinfeksi hingga saat ini masih terus meningkat, terutama di Indonesia. Namun, persentase peningkatan jumlah yang terinfeksi sudah mulai menurun di beberapa negara. Karantina diberlakukan untuk menahan penyebaran COVID-19, sama seperti yang dilakukan waktu adanya penyebaran virus SARS. Di Indonesia, diberlakukan PSBB untuk meminimalisir penyebarannya. Hingga saat ini, vaksin untuk COVID-19 masih dalam proses pembuatan dan penyempurnaan.
Namun, untuk menjaga tubuh kita dari virus ini, kita bisa melakukan vaksin influenza atau flu shot yang dapat menjaga daya tahan tubuh kita dari virus influenza. WHO menganjurkan masyarakat untuk melakukan vaksin-vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh. Melihat beberapa pandemi yang sudah terjadi tadi, semoga kita menjadi semakin yakin bahwa semuanya akan berakhir dan vaksin untuk COVID-19 segera ditemukan. Amin. Tetap semangat di masa-masa ini. Yuk lakukan kegiatan-kegiatan positif yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menjaga kesehatan kita selama pandemi ini berlangsung. Caranya, gak usah khawatir. ZAP sudah menyediakan ZAP Health. Nah, PSBB sudah mau selesai. Apakah kamu sudah siap menghadapi new normal?